Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Kabar Jambi. Dan sebagaimana kita ketahui di Kota Jambi akan segera dilaksanakan pemilihan ketua RT secara serentak, dan hal ini cukup menarik apa yang terjadi di Kota Jambi dan seperti apa persiapan dan tentu tantangan-tantangan yang perlu dihadapi dalam menghadapi pemilihan ketua RT tersebut. Dan telah kami undang ke studio TVRI Jambi 3 narasumber yang dalam hal ini akan berdialog dan juga akan berdiskusi bersama kita. Pertama telah hadir, ini perwakilan dari Panitia Pemilihan RT di Kota Jambi, Pak Sugeng. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sugeng. Sukemi. Pak Sukemi, sorry, Pak Sukemi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat baik, ya Pak ya? Sehat. Baik. Pemirsa juga telah hadir bersama kita perwakilan warga Kota Jambi, Bung Teguh Arif Prasetyo. Selamat sore Bung Teguh. Sore. Sehat ya? Sehat. Baik, tentu telah hadir juga di studio TVRI Jambi pengamat akademisi kita dari Universitas Jambi yang tentu tidak asing lagi, Bung Dinda Sufradian Putra. Assalamualaikum, selamat sore Bung Dinda. Selamat. Sehat ya? Alhamdulillah. Habis Lebaran. Habis Lebaran libur panjang, tapi tetap kerja, tetap meneliti. Cuman ngantor aja sekarang. Iya, baik. Kita selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan juga mendiskusikan berkaitan dengan sekelumit hal berkaitan dengan pemilihan ketua RT di serentak di Kota Jambi. Tapi sebelumnya muka Pak Sukemi yang pertama ini. Pak Sukemi dari RT 28 Kota Jambi ya. Iya, Kelurahan Simpang 3 Sipin. Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru itu ya. Nah, sejauh ini apa persiapan-persiapan yang mungkin sudah dilakukan Pak Sukemi oleh panitia? Alhamdulillah sudah berjalan persiapan terus sampai untuk pertapan. Ya, yang mana kemarin ini baru sosialisasi itu dari tingkat kelurahan dengan memanggil semua ketua panitia tadi per RT yang pemilihan. Nah, alhamdulillah sudah diberi wejangan oleh pemerintah kota ya. Oh iya, pemerintah kota dengan lengkap dengan Bapak Babin, dengan Pak Koramil. Nah, alhamdulillah sudah diberi pembekalan. Nah, yang mengacu kepada Perwal nomor 6 tahun 25 tadi, Pak. Nah, alhamdulillah. Nah, lalu tahapan-tahapan untuk saat ini yang sudah dilaksanakan sendiri? Sudah sosialisasi, sudah pengumuman sosialisasi, kemudian persyaratan untuk pencalonan daripada RT masing-masing yang berminat tadi. Ini alhamdulillah sudah jalan terus. Ini insya Allah tanggal 26 itu kita pemilihan serentak. Serentak tanggal 26 bulan ini. Bulan ini ya. Nah, ya harapkan pada kawan-kawan di seluruh RT yang mengadakan pemilihan mudah-mudahan dapat berjalan lancar demi untuk kemajuan khususnya kota kita, Kota Madya Jambi. Ya, baik. Saya ke Bung Teguh lagi nih. Bung Teguh, bagi warga sendiri, apa pentingnya hari ini? Sejauh mana pentingnya peran RT sendiri dalam kehidupan masyarakat kalau dirasakan oleh warga sendiri? Bung Teguh. Baik, menurut saya sangat penting ya Mas ya. Karena apapun itu kita kan perlu hidup bermasyarakat, terutama masalah administrasi. Ya. Jadi mulai dari domisili, terus perubahan data dan apapun itulah. Jadi peran RT saya rasa sangat penting. Artinya dengan adanya pemilu RT ini itu menjadi hasil dari demokrasi itu sendiri, di mana setiap warga berhak memilih. Artinya kami punya suara atas nama kami sendiri, dan kami rasa itu penting karena nanti menyangkut hidup kita sendiri lah. Artinya hidup kami sendiri tergantung dari itu sampai 5 tahun ke depan. Jadi kalau kita salah pilih RT atau kita benar pilih RT, itu kan nanti tergantung kita sendiri. Jadi nanti kalau misalkan kita yakin sama pilihan kita, mungkin ya proses-proses kedepannya akan lebih mudah kan. Administrasi mudah, terus
perpindahan data mudah, terus mau bikin apapun mudah. Tapi kan kadang ada juga kita ketemu sama RT yang kadang dia juga sibuk urusan ini, urusan ini gitu kan. Nah, jadi itu memang sangat penting menurut saya. Nah, kalau dalam kacamata Anda sebagai warga sendiri, kepedulian masyarakat sendiri, tingkat partisipasi mungkin masyarakat dalam pemilihan RT ini tinggi juga? Kira-kira sejauh ini? Oke, kalau itu sih saya tidak terlalu ini ya Mas ya, tidak terlalu melihat secara kasat mata. Artinya kalau saya pribadi melihat itu cukup tinggi, maksudnya antusias saya untuk mengikuti pemilihan RT itu tinggi karena ya itu tergantung sama kehidupan kita nanti 5 tahun ke depan. Jadi kalau misalkan ditanya antusias atau tidak, pasti karena memang sama pentingnya lah sama pemilu-pemilu lainnya gitu. Menurut saya itu. Ya, baik. Saya ke Bung Dinda. Bung Dinda, ada yang menarik nih. Kita hampir 2 tahun bicara tentang pemilu, pilkada gitu. Dan hari ini kita dihadapkan lagi dengan sesuatu yang menarik di Kota Jambi. Saya nggak tahu ini apakah kebijakan ini bersifat nasional atau tidak ya. Tentang pemilihan ketua RT serentak. Nah, urgensinya kemudian dipilih secara serentak hal begini dan memformilkan pemilihan RT seperti ini seperti apa menurut Anda? Terima kasih Mas Doni. Saya langsung ditanya urgensinya RT dipilih secara langsung, ya, kemudian serentak pula, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, saya harus pakai istilah akademik ini. Ini bukan pendapat real saya, cuman masih hipotesa. Apakah dengan dipilihnya RT secara serentak itu menandakan masyarakat kita makin dewasa? Atau malah makin kurang dewasa? Berkaitan dengan pertanyaan tadi, urgensi, apakah di level RT itu perlu kita keluarkan sumber daya, waktu untuk dipilih secara langsung? Pertama kita berangkat dari tugas pokok dan fungsi ketua RT. Membantu, kemudian memastikan program-program pembangunan pemerintah itu bisa diejawantahkan ke level akar rumput. Karena RT ini kan sangat dekat sekali dengan masyarakat. Basisnya kan tetangga. Kemudian selain itu juga melayani masyarakat. Hipotesa selanjutnya, apakah dengan dipilihnya RT secara langsung ini ada unsur politik juga di dalamnya? Kalau ada unsur politik di dalamnya, maka kita harus menjawab pertanyaan, sebenarnya kemewahan apa yang dimiliki oleh ketua RT? Ya kan? Pertama, usulan pembangunan itu pasti berangkat dari RT. Misalnya dalam forum-forum musrenbang, itu pasti semua datanya itu diminta ke RT, karena Pak RT itu paling dekat dengan lingkungannya, paling tahu kondisi masyarakatnya. Kemudian baik pembangunan jangka pendek, menengah. Kalau jangka panjang mungkin biasanya pendekatannya top down ya. Kemudian bantuan-bantuan strategis yang pemerintah punya, bansos, beras, etc. Semuanya pemegang kuncinya kan itu Pak RT, karena sekali lagi dia yang tahu. Nah, jika nanti unsur politik masuk di situ karena dipilih secara serentak dan langsung, khawatirnya nanti akan ada pembelahan di level masyarakat. Bicara dukungan misalnya? Dukungan dan lain sebagainya. Kalau dari penghasilan kita sama-sama tahu lah, PRT itu kan hanya diberikan honor dan lain sebagainya kan. Cuman ada beberapa kewenangan dan kemewahan yang dimiliki oleh PRT terkait dengan pelayanan tadi yang disampaikan oleh Mas Teguh tadi, KK, KTP, bahkan surat tanah. Kalau kita ngurus SHM kan itu PRT juga terlibat di situ. Ada kemewahan-kemewahan lain sebenarnya. Dan jika ini masuk ke dalam unsur politik, jadi nanti khawatirnya akan terjadi pembelahan. Misal ya, kekhawatiran kita, nanti mulai terpetakan itu yang tidak memilih saya, dan barangkali nanti pelayanannya tidak maksimal kan. Atau jangan-jangan sampai ke bantuan-bantuan juga? Bantuan-bantuan juga, karena banyak kadang di masyarakat tuh heboh misalnya, saya tidak dapat bantuan, ini tidak didata dan itu tidak didata. Nah, ini adalah tugas dari Pak Wali, kemudian beserta jajarannya, tolong dipastikan, kalaupun ini ingin serentak,
hal-hal yang negatif seperti yang saya sampaikan tadi itu harus diamputasi terlebih dahulu. Ada sebuah riset Bung Ninda, saya pernah membaca sebuah jurnal hasil penelitian, tapi ini bukan ke RT sih, tapi ke dampak pemilihan kepala desa secara langsung gitu ya. Di beberapa culture masyarakat kita, budaya masyarakat kita, dulunya kepala desa itu dipilih dengan ketentuan adat dan tentu dengan syarat-syarat juga tertentu, dan kemudian masuk undang-undang desa, dilakukan pemilihan serentak dan langsung, dampaknya banyak. Salah satunya kapabilitas, terus yang kedua sudah mulai isu-isu yang ada di pemilu dan pilkada itu juga muncul di pemilihan kepala desa. Nah, hal seperti itu apakah juga akan muncul juga dalam hal seperti ini? Ya, itu yang belum terjawab tadi sebenarnya pertanyaan saya, hipotesa saya. Dengan dipilih secara serentak ini apa makin dewasa? Ya. Kenapa tidak atas azas kebersamaan, keakraban, ketua RT itu dipilih dengan musyawarah gitu. Ya. Itu kan kita sama tetangga ini kan udah keluarga cuman tidak sedara. Kenapa harus dipilih secara langsung? Kenapa tidak kita bicara saja? Nah, itu pertanyaannya. Dan ini selama ini pemilihan RT jalan-jalan saja? Karena ada kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah untuk menentukan mekanisme itu. Di Perwako tadi, Perwal ya. Jadi saya kira Pak Wali memilih untuk RT ini dipilih secara langsung. Di beberapa daerah ada yang dipilih secara musyawarah. Karena kalau kita lihat hierarki pertanggungjawabannya kan RT ini ada di bawah Pak Lurah ya kalau di kota. Saya kira dengan difasilitasi oleh Pak Lurah, kemudian bermusyawarah dengan masyarakat, kemudian karena kita tetangga, hanya tidak sedara, kenapa kita nggak ngobrol saja? Kita lihat ini misalnya cakep, kapabel, kemudian apa istilahnya bisa mengayomi dan lain sebagainya. Kenapa tidak dia saja yang jadi ketua RT? Artinya masih bisa dengan mekanisme-mekanisme lain tanpa melalui. Karena kita bersebelahan rumah, logikanya kan gitu. Bukan orang yang tidak kita kenal yang tiap hari kita akan berinteraksi dengan dia. Harusnya kan keakraban itu bisa semakin kuat. Tapi dengan adanya pemilihan serentak ini, ada beberapa kekhawatiran tadi terjadi pembelahan, kemudian tebang pilih nanti ketika ada bantuan-bantuan. Nah, itu harus diantisipasi oleh Pak Wali ataupun pemerintah Kota Jambi. Baik. Kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi Bicara akan kembali. Kabar Jambi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dan kita masih membahas berkaitan dengan banyak hal terkait dengan pemilihan ketua RT serentak di Kota Jambi, dan ini cukup menarik dan untuk kita perbincangkan. Saya ke Pak Sukemi, tadi salah nama saya. Pak Sukemi, di RT Anda sendiri, animo masyarakat untuk mencalonkan diri. Nah, kalau dicalonkan kan banyak gitu, kamu aja gitu kan. Nah, sekarang mencalonkan diri, seperti apa? Kalau di lingkungan kami, saya sudah 40 tahun di Jambi ini. Di Mayang itu tinggal. Nah, kebetulan di RT ini saya sudah 30 tahun. Jadi saya bergelut terus, mensupport terus lingkungan. Cuma mungkin kelebihan RT kami itu mungkin backgroundnya tadi itu kebanyakan di situ tuh yang linting kami yang umur sekarang 65 tahun itu sudah pada pensiun. Nah, ini yang kebanyakan yang tinggal di situ. Jadi untuk profesi bidang ketua RT ini memang terasa giliatnya memang belakangan ini. Terus terang saja dengan adanya Perwal tadi. Jadi dari 85 saya di Jambi. Ini baru diterobos oleh Pak Dr. Melana. Nah, ini mudah-mudahan menjadi jembatan untuk kemajuan dari Sumda ke depan itu tadi. Nah, animo sendiri masyarakat saat ini pendaftarnya? Kalau animo kalau di lingkungan kami itu kalau animo tergantung orangnya ya. Yang jelas sekarang tuh di sana di lingkungan kami itu lingkungan lansia banyak. Contohnya kami sendiri punya anak 3 di Jakarta, 3-3-nya nggak ada yang di sini. Tetangga gitu juga karena karena kita mayoritas anak-anak kita muda di lingkungan kami itu nggak ada yang di sini. Di Medan, Jakarta, Pekanbaru. Ya, dia kuliah di luar, tahu dia mau masuk balik ke Kota Jambi, kadang-kadang
kurang pas waktu anunya dengan teman-teman sebayanya mungkin kita nggak tahu. Anak saya Jakarta semuanya. Nah, maksud saya itu sudah ada jumlah pendaftar calon RT? Calon ketua RT. Ya. Calon ketua RT kami baru 2. 2 ya. Iya. Sampai tanggal berapa? Sampai pendaftaran calon. Pendaftaran finishingnya itu sampai tanggal 19. 19. Ya. Ada kemungkinan bertambah? Oh enggak. Oh, tidak Enggak ada nampaknya. Di 2. Iya, 2 gitu. Yang satu sudah beberapa kali jadi RT, kemudian baru yang ini baru 1 kali pemilihan. Tapi dia punya aktivitas di luar. Jadi alhamdulillah kedua-duanya bagus jalannya selama ini. Ya rupanya alhamdulillah ya tadi dua-duanya juga pingin dan dua-duanya bisa dibilang didorong juga oleh masyarakat untuk maju seperti itu. Iya. Gitu. Jadi kerjasama tadi sudah padu itu tadi. Jadi kalau siapapun terpilih ya kita tetap memajukan kampung kita. Alhamdulillah RT kita 28 itu sudah Kampung Bantar. Ya. Kemarin juara PKK tingkat Kota Madia. Dia mau ke Kota Madia ke tingkat provinsi. Ya. RT 28 Simpang 3 Sipin ini. Alhamdulillah. Di situ sudah nampak semangat masyarakat bersatu melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan positif untuk lingkungan kita. Baik. Saya ke Bung Teguh nih. Kalau kita lihat ya mungkin ada juga perwakilan dari generasi muda juga lah di lingkungan RT gitu. Kalau kita cerita dari Pak Sukomi tadi, ya ini sepertinya juga generasi yang bukan muda lagi nih calon RT, lingkungannya juga udah ini gitu ya. Kalau untuk generasi muda sendiri, Bung Teguh, di lingkungan gitu ya, untuk memimpin RT, nah seperti apa Bung Teguh memandang ini sebagai warga? Oke, kalau menurut saya, ini pribadi Mas ya? Iya. Kalau pribadi sih, sebenarnya menarik. Posisi itu sebenarnya menarik. Artinya kalau saya dikasih pilihan lah gitu, mau mencalonkan diri jadi ketua RT atau tidak, mungkin beberapa indikator yang bisa jadi alasan waktu sih menurut saya. Jadi kalau waktu kita tidak punya, mungkin jangan dulu lah. Artinya kan jangan memaksakan diri untuk mengayomi masyarakat. Artinya itu kan sudah tugas pasti RT kan. Yang harus memang mengabdikan diri untuk masyarakat dan lingkungan. Betul. Sementara yang kita tahu untuk kalangan kami atau usia muda atau seusia saya lah gitu. Itu kan jauh dari itu. Pulang kerja, terus belum lagi main, ya kan? Belum lagi nanti sama keluarga. Kapan untuk warganya itu kapan? Tapi kira-kira kalau generasi muda maju dipilih nggak sama warga? Mungkin ya. Ini tergantung lagi. Kalau boleh tahu sebelum ke sana deh, kriteria kalau menurut dalam perspektif warga nih, apa kriteria RT yang sekiranya kayaknya cocok ini jadi ketua RT? Kriterianya apa sih? Apakah kalau kata Pak Sukomi tadi, di tempatnya banyak pensiunan gitu ya? Kalau menurut saya sih lebih ke ini, yang utama waktu. Karena kan ini melulu soal administrasi, Pak. Jadi kalau misalkan kita mau apa-apa kan pasti waktu kan yang memakan. Pelayanan begitu untuk masyarakat. Jadi kalau misalkan apa gitu, itu pertama waktu, terus yang kedua cukup mumpuni lah untuk tingkat pendidikan perlu menurut Anda? Salah satu tapi tidak utama kalau menurut saya, Pak. Jadi kalau misalkan dia punya tingkatan pendidikan tertentu, bisa menjadi salah satu faktor tapi tidak utama. Artinya kalau kita ada di sebuah lingkungan yang diayomi oleh satu orang gitu, tapi dia sudah cukup mampu tanpa tingkatan pendidikan, saya rasa cukup. Tapi alangkah bagusnya gitu kalau ditambah sama tingkatan pendidikan tertentu. Menurut saya itu. Baik. Bung Ninda, menarik ini. Tapi kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Boleh. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Yudi di Telanai, apa kabar Pak Yudi? Ya, siap Bung Doni. Alhamdulillah, baik. Baik, silakan Pak Yudi. Mungkin di RT Pak Yudi juga makasih. pemilihan ketua RT nih, atau jangan-jangan juga ketua panitia nih Pak Yudi nih. Ya, baik. Agak sedikit lambat nih. Suara kita, ya.
Ya. Teknis di TVRI ini agak lelet. Baik, silakan Pak Baik, Yudi. saya sapa dulu Bung Doni ya. Ya. Ini gaya Melayu. Ya. Yang terhormat Bapak Sukemi ya. Ini Ya. pelaku nih. KPRT. Ya. Komisi Pemilihan RT ya. Ya. Yang kedua ada warga Bung Teguh. M. Teguh ya. Ya. Dari warga yang saya hormati. Ini kan DPT-nya nih, pemilih. Ya. Ada pengamat politik Bung Dinda yang tidak asing. Saya sebelum ke substansinya, secara pribadi maupun di lembaga saya mengucapkan selamat ulang tahun TVRI. Ya, terima kasih yang Pak Yudi. ke-30. Ya. 30 ya. 30 tahun. Ini 30 berarti generasi Z. Milenial. TVRI Jambi. Mudah-mudahan TVRI Jambi punya kita ini dapat menyesuaikan analog ke digital. Jadi jangan sampai teleponnya macet-macet lagi dan tetap solid terus maju. Itu penting. Kalau tidak ada ini kita nggak bisa ngomong, Bung Doni. Nggak bisa kita menyalurkan aspirasi. Siap. Baik, substansi mungkin singkat saja. Sebelum 100 hari mengagetkan. Ya. Maulana Diza sudah mengeluarkan perwalnya nomor 6 2005 ya. Ya. Tentang menyangkut masalah ya artinya seperti Bung Doni katakan tadi, lembaga kemasyarakatan, kelurahan dan lembaga adat ya kaitkannya. Ya. Nah, kalau kita berbicara masalah dikeluarkannya cukup cepat perwal ini, ya katakanlah diharapkan pilkada 3 RT yang paling rendah pimpinannya secara serentak. Ya. Ya saya apresiasi ya. Kebersihan RT ini tentu kalau kita lihat adalah satu kesuksesan kota Jambi, itu tolak ukurnya. Karena RT punya wilayah. Ya. Itu penting. Justru itu keberhasilan RT adalah tolak ukur. Perwal 6 2005 ini RT ditantang. Kalau saya baca, kerja cerdas, kerja cepat, betul-betul merukunkan warga. Itu penting. Mampu tidak dia merukunkan warga? Justru itu jangan coba-coba menjadi RT. Kalau tidak mampu mendefinisikan RT itu sendiri. Nah, secara hierarki tentu dia punya atasan, lurah, camat, dan pemerintah kota. Dan saya baca undang-undang perwal ini 6 2005 ini, dia diajak keterbukaan baik secara administrasi, keuangan, dan menjalankan programnya. Itu luar biasa. Menurut saya ya di era digital ini RT harus merangkul generasi Z, milenial untuk kaderisasi ke depannya. Jadi dibuat seksi gitu. Saya tidak sependapat dengan Dinda tadi. Tidak ada muatan politik. Ya kan? Kalau mendukung itu biasa. Tapi RT harus sesuai dengan perwal ini kita baca sampai A sampai Z. Dia transparan. Ya. Kita ambil contoh, mundur ke belakang. Mungkin di Bung Doni ada RT itu. Masa ada RT seumur hidup? Di depan rumah saya dibuat kotak, Bung Dinda, Bapak narasumber. 7 orang bisa jadi RT. Ya kan? Sudah itu melempem. Coba, apakah ini seorang pemimpin? Nah, justru itu di Perwal 6 2005 ini, ya strukturalisasinya luar biasa. Ketua RT, sekretaris nanti menunjuk kan? Ya. Prerogatif RT menunjuk sekretaris, bendahara. Ada bidang pembangunan, bidang keamanan, ketertiban, bidang pembangunan masyarakat. Jadi jangan salah tunjuk nanti. Ya. Saya tertarik nih, nanti jam 4 saya daftar Bung Doni. Siap. Saya tertarik karena perwal ini memang membuat RT itu tidak lagi SD, tidak tamat sekolah. Ya. Jadi kedepannya memang cukup seksi nih. Yang mudah-mudahan gajinya juga naik kan dari 800 jadi jutaan gitu kan. Ya. Jadi dia nantang gitu. Nah karena RT punya wilayah itu tadi ngurus bansos. Ya kan sesuai dengan judulnya RT rukun tetangga, dia bisa merukunkan. Jangan terbalik. Jadi tolong kita harus berpikir ke depan Bung Dinda. Ya. Harus didorong RT ini menjadi profesional. Ya. Dan mengelola pemerintahannya dengan baik. Ya, ya. Iya kan? Ya. Nah kalau enggak gimana? Pemerintahan terkecil RT ini. Makanya dibuat pilkada perwal 6. Saya demikian. Baik. Mudah-mudahan ini bisa didukung oleh masyarakat. Masyarakat memahami bahwa Pak RT itu adalah penting.
Ya. Kemana lagi warga pertama kali ngapor ke RT, makanya dibuat seksi dia. Ya. Jadi dibuat dia menjadi orang yang berguna lah, bukan menerima gaji selama ini. Baik. Saya demikian, mudah-mudahan Perwal 6 2005 ini dapat dipahami oleh masyarakat dari tahun ke tahun kan gitu. Ya. Dan akhirnya masyarakat memahami bahwa RT itu memang harus dukung. Baik. Saya rasa demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan dan menjadi pemahaman bagi warga di seluruh Kota Jambi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Mungkin langsung saja Bung Dinda Ya. ditanggapi. Saya akan coba berikan statement yang bisa dimengerti mungkin ya. Ya. Yang saya sorot adalah mekanisme pemilihannya. Ya. Musyawarah versus pemilihan serentak. Nah, jadi kalau kita semua tentu ingin punya RT yang apa istilahnya mengayomi, melayani, merukunkan. Cuman tadi fokus saya adalah serentak atau musyawarah. Kemudian saya juga memberi penekanan bahwa ada kemungkinan yang mengikuti dampak-dampak negatif dari dipilihnya RT itu secara serentak. Serentak dan langsung tadi. Ya, pertama misalnya ada politik dan lain sebagainya karena PRT ini memiliki peran penting juga untuk pembangunan, bantuan dan lain sebagainya, mensukseskan program-program pemerintah. Nah itu mungkin klarifikasi atas tanggapan dari Pak Yudi tadi. Kemudian kita harus melihat sejarah tadi, ada hal yang menarik disampaikan Pak Sukemi, dia sudah 30 tahun menjadi Warga RT. di RT itu ya? Warga, kemudian RT 28 ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dengan pemilihan serentak di RT ini, khawatir saya nanti menghilangkan atau menggerus budaya keagrapan masyarakat dalam bertetangga. Kita bertetangga ini kan hari-hari ketemu, tahu, kenapa tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah. Itulah makanya kekhawatiran saya kita gagap dalam mendefinisikan, menerjemahkan demokrasi hingga di level RT pun harus dipilih secara langsung dan serentak pula. Langsung dan serentak ini ada konsekuensinya. Serentak itu tentu sehari, dalam satu hari itu dilaksanakan. Kemudian dalam satu hari ada sekian waktu masyarakat yang tidak dia gunakan untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, tapi dia gunakan untuk aktivitas pemilihan ketua RT. Yang terlebih dahulu harus kita jawab, ini memang layak dipilih secara langsung atau serentak atau tidak. Atau nanti mungkin saya akan teliti nanti bersama tim saya bagaimana hasil dari pemilihan RT serentak ini di 2025 ini kan. Cuman saya kira Pak Wali Kota beserta jajaran harus memberikan penjelasan dasar mungkin pertimbangan akademisnya, ilmiahnya kenapa, bahkan sosiologi juga harus dimintai keterangannya. Apa sih kenapa RT harus dipilih secara langsung? Kemudian atau ini jangan-jangan euforia pemilu dan pilkada. Iya, euforia pemilu dan pilkada. Apa nggak capek? Apa kira-kira kan begitu? Misalnya ada yang masyarakatnya pedagang, karena harus milih, nanti dia terpaksa berhenti dulu dagang bareng 2 jam 3 jam, dia milih dulu. Khawatir saya nanti animo tadi ada pertanyaan, masyarakat yang termasuk di dalam DPT itu tidak datang. Jadi nanti artinya kalau sudah ada daftar pemilih artinya ada lagi partisipasi pemilih. Tinggal partisipasi pemilih lah itu. Biasanya kita meneliti soal pilkada, habis itu ada job baru nih, apalagi kita tuh di pilkades. Oh sekarang ada lagi pil RT, kan itu. Pertanyaan selanjutnya, jika ini menggunakan dana pemerintahan, APBD misalnya kan, apakah besarannya setimpal dengan tujuan yang ingin dicapai, nilai. Maksud saya kita tidak bisa menilai sebuah kebijakan itu dari kuantitas kan, tapi harus value-nya apa. Jika maksudnya ingin mendewasakan masyarakat, maka penting dikaji lebih dalam. Secara pribadi saya tidak tahu besaran anggarannya. Mungkin nanti saya akan langsung cari informasi dan data terkait anggaran pemilihan ketua RT ini. Cuman sekali lagi ini harus diantisipasi oleh pemerintah agar perpecahan di masyarakat tadi tidak terjadi. Karena pemilihan itu artinya dia harus mengalahkan
yang akan lain. ada yang menang dan yang kalah, begitu? Harus ada yang menang dan kalah. Kalau musyawarah itu beda. Musyawarah itu kita duduk kan, dipersilahkan. Ibaratnya gitu, mempersilahkan. Kemudian kalau yang pemilihan secara ada 2 calon itu filosofinya ya saling mengalahkan. Kenapa enggak musyawarah pemilihan RT gitu ya? Nah, ditunjuk saja siapa tokoh-tokoh masyarakatnya atau siapapun yang ingin terlibat, ngeriunglah di situ ngumpul. Itu Jadi namanya musyawarah. Itu namanya musyawarah. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Kabar Jambi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dan kita masih membahas berkaitan dengan pemilihan ketua RT serentak di Kota Jambi. Dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami juga masih menerima dialog interaktif dari Anda melalui 074166305. Baik, dan saya kembali lagi ke Pak Sukemi lagi nih. Pak Sukemi, ada kendala-kendala selama menjalankan proses pemilihan ketua RT ini? Nggak ada kendala rasanya. Ya, karena itu tadi, karena kita sudah 35 tahun. Jadi sebagai ketua mengayomi yang muda-muda, memberi motivasi. Jadi sekarang itu yang jadi tim itu ya muda-muda. Tim. Iya. Oke. Anak-anak muda kita yang sudah nampak berkiprah selama ini, ikut mendukung kegiatan, dia punya waktu. Seperti untuk kegiatan tahlilan, kegiatan berbagi sedikit lebaran, kemudian kurban. Ini kami di RT kami itu setiap tahun kurban. Kadang ada 4, ada 5, ada 3. Nah, kenapa harus di RT? Supaya kata orang tuh tidak membuang lemak keluar. Kalau kita ikut di mana saja kita boleh ikut kurban kan, tapi kan hasil tadi tidak bisa balik ke tempat kita, ke RT kita. Itulah timbul dari orang tua pendahulu kami dulu, pendahulu kita dulu buat kegiatan itu, alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Jadi anak-anak muda kita itu panitia semuanya. Nah, yang bisa jadi ketua RT bisa juga anak muda, tapi mereka belumlah kami belumlah kami Pak, nantilah. Nah, sebagai bisa kita katakan masyarakat senior Kota Jambi begitu ya, 40 tahun di Kota Jambi, 30 tahun di RT tersebut. Iya. Boleh nggak saya tanya gini, Pak Sukemi? Apakah memang ketua dua sebenarnya pertanyaannya. Apakah ketua RT itu memang tidak mampu lagi kita pilih? Kalau saya coba menarik pandangan Bung Nida tadi. Apakah memang ketua RT itu tidak mampu lagi kita pilih secara musyawarah? Atau memang lebih baik memang kita pilih ini secara langsung begitu? Apa sebenarnya kemudian menurut Anda sebagai masyarakat juga dalam hal ini? Begini, mengikuti tren perkembangan budaya. Mau tak mau, memang tahun 2020 ke atas ini itu lebih tajam lagi dengan perkembangan peradaban. Memang yang didukung oleh IT. Nah, jadi kalau orang tua-tua juga sudah nak nyambung lagi IT. Jadi di regenerasi kita, regenerasi. Nah, mau secara itu bisa juga enggak, mungkin di tempat kami ya, enggak tahu ya. Di tempat kami bisa saja. Nah, karena sekarang itu sudah dipandu oleh pemerintahan kita, khusus Pak Wali Kota dengan mengeluarkan perwal tadi. Ya kita dukung itu aja. Artinya ya kita dukung, inilah perkembangan kondisi hari ini dan masyarakat fine-fine saja. Iya, alhamdulillah. Itu dari kami sudah 35 tahun di Simpang 3 Sipin, 40 tahun. Sebelumnya kami di Lorong Arizona. Oh, hanya pindah lokasi aja. Pindah RT aja. Artinya masyarakat beruforia lah dengan ini. Iya, alhamdulillah. Itulah dilihat tadi dari mungkin kami khususnya di RT itu, di RT 28 itu dari kami masuk tahun 95 itu sudah ada aktivitas khususnya kegiatan keagamaan tadi seperti tahlilan tadi itu tiap minggu. Itu anggota sekitar 70 orang. Satu RT. Orang 3 RT yang digabung, kami satu RT. Wah, ini kampung kita barokah ini. Tiap tahun kurban barokah ini. Mari kita jaga. Alhamdulillah.
nyaman-nyaman sampai sekarang. Baik. Bung Teguh, ya lagi-lagi representasi warga representasi generasi muda begitu. Sejauh mana kemudian Anda dan generasi Anda di lingkungan RT Anda itu artinya berhubungan, artinya mengadu banyak hal ke ketua RT gitu. Sejauh mana kemudian peran ketua RT dan respon ketua RT sejauh ini seperti apa? Kalau kami sih ya, kalau kami itu ini boleh tahu nggak lingkungan tempat tinggal ini lingkungan perumahan komplek baru atau memang ini baru sebenarnya? Oh baru sebenarnya ya. Jadi masih belum banyak juga saling tahu gitu ya. Itu tadi makanya saya bilang mungkin agak sedikit berbeda dari kebanyakan perumahan pada umumnya. Kayak apalagi Kota Jambi banyak perumahan ya. Nah kami ini termasuk yang baru. RT juga baru dibikin kalau tidak salah itu kurang dari 5 tahun. RT Anda? RT. Oke. Jadi memang benar-benar apa ya pendatang semua lah. Jadi agak sulit memang. Pertama kalau misalkan kita mau mengadukan sesuatu, awalnya RT itu kalau nggak salah itu sudah 2 kali pemilihan RT. Yang pertama itu udah diganti karena itu tadi ketika kami yang warga atau apa ya sebenarnya dulu belum semua domisili di situ. Nah, jadi artinya begitu pemilihan RT yang baru sudah dapat, terus warga yang ada sekarang itu berganti data lah, KTP dan segala macam. Itu agak sedikit terganggu memang karena ketua RT yang lama itu tidak punya waktu yang cukup. Nah, itulah sebab kenapa dipilih lagi RT yang baru sampai sekarang. RT yang baru punya waktu yang cukup lah untuk melayani warganya, termasuk kami lah kan. Karena kalau kami ini kan kadang gini, siang yang kosong bukan malam yang kosong. Kadang ada perumahan yang justru rame siang, malam baru kosong. Nah kalau di tempat kami itu siang habis kerja semua kosong, malamnya baru rame. Nah jadi RT yang sekarang itu memang cukup lah gitu, cukup bisa mengakomodasi apapun lah. Menurut saya ya, menurut saya itu apapun layanan yang mau dilakukan tuh pasti selesai. Nah, jadi salah satu ini sih menurut saya waktu. Jadi kalau kami ada kebutuhan apapun lah itu terakomodir lah. Baik, artinya diakomodir oleh RT. Baik, sebelum ke Bung Dinda saya ke Pak Sukemi dulu. Karena ada khawatir tertinggal begitu. Iya Pak. Karena yang bisa menjawab ini yang lumayan senior ini. Benar. Pertanyaan ini. Kerap kali ya di Kota Jambi ya, di beberapa tempat itu ketua RT itu tadi Pak Yudi juga nyampaikan, tapi nggak seumur hidup juga lah. Artinya jadi ketua RT lama sekali gitu. Bagaimana pandangan masyarakat seperti Anda kemudian melihat ada RT-RT yang sebenarnya masyarakat RT-nya seolah tidak tergantikan begitu? Ini kami dapat informasi dan secara acak ya. Ya. Kami lihat ini sebenarnya bukan kemauan RT-nya, masyarakatnya, lingkungannya yang tidak peduli. Oh gitu. Itu tadi karena apa ya kurang peduli atau kurang waktu kita tidak tahu Pak ya. Sampai bisa 20 tahun, 30. Insya Allah itu tadi. Kalau alhamdulillah di tempat kita itu di RT 28 itu berjalan normal sampai sekarang. Mulai kami masuk tahun 95, alhamdulillah sampai sekarang adem ayam. Rata-rata berapa tahun ketua RT di sana? RT? Iya. 4 tahun tadi? Oh, lebih. Begitu ya? Kalau 4 tahun kan berarti paling tidak 2 kali, 3 kali. Oh, periodenya 4 tahun, tapi sampai 3 kali. Bisa 3 kali, karena enak terusan aja gitu. Baru diganti nanti. Aku udah sanggup lagi ya, baru dipilih lagi. Ya mungkin tempatnya apa namanya warga di situ mungkin tempat kami itu warganya sudah warga lama mungkin bersama. Jadi dengan perasaan aja, alhamdulillah itu tadi kampung tadi. Kalau sebagian besar kan sekarang kita di Kota Jambi kan sudah banyak bertambah perkampungan. Ini memang berbeda lagi itu anunya kayak informasi dari Mas tadi. Ya baik. Saya ke Bung Dinda. Bung Dinda apapun itu, saat kita bicara pemilihan RT baik secara langsung tidak langsung,
Tapi ada satu hal yang sebenarnya tidak boleh dilupakan. Bagaimana kemudian pemilihan RT ini, pergantian RT, kepemimpinan RT, itu berpengaruh terhadap pembangunan juga di RT. Nah, kalau Anda melihat, adakah peluang kemudian dengan berubahnya sistem pemilihan RT ini bisa mengakselerasi pembangunan di tingkat RT? Jika pertanyaannya dengan dipilihnya ketua RT, ya tentu challenge-nya seperti itu dong. Menggunakan metode serentak dan langsung ini. Ada korelasinya dengan akselerasi pembangunan, kan begitu ya. Kita lihat dulu peran RT dalam pembangunan sebagai pemberi informasi, itu yang pertama. Karena kita juga salah satu negara yang menganut sistem pembangunan dengan model bottom up, dari bawah ke atas kan. Jadi informasi dari Pak RT itu krusial sekali. Akurasinya dibutuhkan bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan, seperti infrastruktur lingkungan, pemberdayaan perempuan, kemudian ketahanan masyarakat, stunting, itu kuncinya ada di Pak RT dan dibantu dengan ibu-ibu PKK ya. Jadi relate dong apa yang disampaikan Pak Sukemi tadi, salah satu syaratnya mau dipilih secara langsung atau tidak langsung, saya melihat itu pengaruhnya sangat tipis. Apa sebab sangat tipis? Karena data atau informasi yang diberikan kepada pemerintah oleh Pak RT itu kan bukan data yang perlu lahir dengan rocket science, ngerti enggak? Bukan sesuatu hal yang susah sekali diadakan. Melalui sebuah analisis dan kajian panjang. Meram saja Pak RT itu, dia pasti sudah tahu warganya ada sekian kan, yang perlu bantuan sekian. Sejam selesai itu. Jalan mana yang rusak, hari-hari dia keliling di situ. Karena kan dia paham sekali dengan lingkungannya. Jadi tidak ada korelasinya dengan dipilih langsung ataupun tidak langsung. Terhadap lain halnya jika memang RT yang terpilih itu melalui apa istilahnya itu, karena misalnya masyarakatnya apatis, asal pilih, kemudian ya Pak RT-nya ngasih informasi data asal-asalan. Yang salah itu bukan metodenya, tapi memang figurnya saja yang dipilih dengan tidak tepat oleh masyarakat. Tapi kalau dalam konteks kita berbicara euforia, bagaimana kemudian ini sebenarnya satu euforia, upaya untuk kemudian membangun kesadaran demokrasi dari bawah begitu. Saya khawatirnya euforia itu Pemko-nya, masyarakatnya euforianya akan kita ukur nanti di partisipasinya. Kita kan belum tahu nih penentuan DPT-nya seperti apa mekanismenya. Apakah menggunakan DPT Pilkada kemarin? Apakah menggunakan DPT Pilpres? Euforianya itu nanti kita ukur dari partisipasinya. Kemudian ada tidak, kalau di level pemilihan RW secara langsung, saya pernah lihat itu sudah ada yang pasang-pasang baliho, sudah ada yang pasang-pasang spanduk, calonnya, mungkin di lingkungan Pak Sukemi dan Pak Teguh enggak ada, tapi ada di beberapa daerah yang ketua RT itu jadi apa istilahnya, barang yang menarik untuk diperebutkan. Misal ada tanah strategis daerah di situ, atau misal kebetulan itu nanti akan dibangun perumahan besar, pengembangnya akan berurusan sama Pak RT-nya, ya kan? Saya bukan mengatakan ada proyek pemerintah, saya bukan mengatakan hal-hal yang negatif, cuman hal-hal seperti itu harus diantisipasi, ya, karena tidak semua orang itu bisa kita pastikan memiliki tujuan yang baik, yang luhur. Maka dari itu saya kalau menjawab pertanyaan Mas Doni tadi, sebenarnya tidak ada korelasinya, dan itu bukan sesuatu hal yang sulit kalau terkait dengan pembangunan. Baik. Kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Kabar Jambi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dan kita telah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Dan seperti biasa kita, Pak Sukemi, apa yang ingin disampaikan, mungkin harapan? Pendek saja, dengan adanya strategi untuk aktivitas kota kita ke depan melalui Perwal dan ujung tombak Pak RT, semoga setiap RT di dalam kota Ahmadiyah Jambi mudah-mudahan dapat hal-hal yang positif, yang seimbang,
dan tidak ada lagi RT yang tidak dapat informasi dan yang dikucurkan oleh pemerintah. Terima kasih. Bung Teguh, apa pesan-pesan Anda? Kalau dari saya, dari pemilu RT ini semoga siapapun RT yang dipilih itu nantinya menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar selama 5 tahun ke depan. Mungkin cuma itu. Ya, baik. Bung Ninda? Mungkin tidak terlalu panjang ya, karena untuk di level kota serentak langsung menyeluruh ini kan berarti disapu rata ini ya. Untuk kebijakan yang ada kaitannya dengan sistem sosial, lingkungan sosial, saya mungkin lebih menyarankan di beberapa titik saja itu dipercontohkan dulu, RT-nya dicoba dulu. Kemudian dilihat apa istilahnya itu, hasilnya tidak bisa dilihat langsung dalam waktu 3 atau 1 periode RT-nya. Nah, jadi ada data-data seperti itu yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan jika ingin dilakukan secara serentak. Karena walau bagaimanapun saya berpendapat bahwa untuk di level RT itu memang tidak perlu dipilih secara langsung, tapi biarkan masyarakat itu semakin akrab dengan model musyawarah. Karena bagaimanapun juga RT itu adalah keluarga tapi tidak sedarah. Jadi tapi di lingkungan kami beda. Misalnya ada kontra argumen seperti itu. Di lingkungan kami berbeda, semuanya apatis. Itu yang salah adalah masyarakatnya juga. Begitu ya. Nah, jadi harus yang disasar itu adalah bagaimana membangun lingkungan sosialnya. Bukan dengan membentuk sebuah kebijakan yang justru dikhawatirkan bisa menggerus beberapa aktivitas masyarakat secara sosial. Baik. Terima kasih atas kehadirannya seluruh narasumber kita dalam dialog Kabar Jambi hari ini. Dan pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan pemilihan ketua RT secara langsung dan serentak di Kota Jambi. Dan tentu harapannya adalah pemilihan ini dapat berjalan dengan baik tentunya. Dan tentu pesan yang paling utama adalah sejauh mana kemudian dampak baik dari pemilihan ini juga menghasilkan hasil yang baik juga bagi masyarakat. Bukan hanya merubah sistem, tapi hasilnya juga dapat diuji dan terbukti dengan baik. Saya Dodi Yusra undur diri, dan tentu kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.